dia dua, sama ada bertempur atau berunding. Dan kita ada argumen yang kuat macam saya kata minyak dalam peta ni. Memang betul, walaupun minyak ini di laut, dasar laut, dia masuk di kawasan Indonesia. Minyak dan gas dia bukan sebenarnya kawasan Malaysia. Kita kata dari segi kajian. Sebagai contoh, kita sepakat hal-hal yang masalah perbatasan yang mungkin memerlukan waktu lagi untuk menyelesaikan secara teknis, tapi prinsipnya kita sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak. Hey, what's up guys, welcome back to my channel again, Yan Koben Studio. Boom. Okay guys, so hari ini aku akan membuat reaction tentang isu yang betul-betul panas pada baru-baru ini, yaitu tentang isu Laut Ambalat. Isu Ambalat ini ialah perebutan wilayah laut antara Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi. Kan, kawasan ini bukan pulau guys ya, tapi blok laut yang kaya minyak dengan gas. Okey, Malaysia klaim lewat peta tahun 1979, tapi Indonesia tolak sebab ikut perjanjian lama yang ditunjuk Ambalat sepatutnya milik Indonesia. Tahun 2005 pernah tegang, kapal perang dua-dua negara hampir bertempur guys ya. Tapi sekarang pada tahun 2025 Indonesia dan Malaysia sudah sepakat untuk bekerja sama kelola kawasan Ambalat secara damai melalui joint development. Walaupun batas laut belum rasmi, dua-dua negara pilih rundingan daripada konflik. Oke, jadi isu ini baru-baru ini betul-betul panas guys ya, kalau kita perhatikan di TikTok di Facebook ataupun di YouTube ada yang naik tentang perkara ini guys ya. Jadi pada hari ini aku akan membuat reaction tentang video ini dan aku akan memberikan pandangan aku di dalam video ini. Oke, so stay tune. Alright guys, jadi tanpa berita-berita masa lagi, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam giliran 1, 2, dan 3. Dua, Malaysia ke Indonesia bertempur atau berunding. Dan kita ada argumen yang kuat berunding kan? Saya kata minyak dalam peta ni. Memang betul, walaupun minyak ini di laut, dasar laut, dia masuk di kawasan Indonesia. Minyak dan gas dia bukan sebenarnya kawasan Malaysia. Kita kata dari segi kajian 1979 itu minyak banyak sebelah kita, tapi tak sebelah dia. Jadi kalau kita korek, itu kena dapat persetujuan dia, sebab minyak tu dia tak tunggu, dia tak ada sempadan di bawah dasar laut, dia pertikai. Jadi pilihan kita sebagai negara sahabat, runding lah. Itu dia kedudukan kita, pertahankan kedudukan kita. Baik, kita tak compromise yang beluran. On record, we have not agreed. Belum ada apa-apa persetujuan dalam soal Laut Sulawesi ini. Itu sebabnya maka pada ketika rundingan, bila masuk tajuk ini, barulah dibawa. Sabar, baik. Malaysia sekarang pilih untuk berunding. Saya jemput. Pilihan dia dua. Kita next dulu. Sebagai contoh, kita sepakat hal-hal yang Presiden Prabowo ingin kelola bersama Laut Ambalat Sulawesi bersama Malaysia. Waktu lagi untuk menyelesaikan secara teknis, tapi prinsipnya kita sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak. Ya, itu aku setuju. Itu aku setuju. Masalah Ambalat, kita sepakat bahwa sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerjasama di antara dua pihak. Ekonomi yang kita sebut joint development. Oke, joint development. Apapun yang kita ketemu di laut itu, kita akan bersama-sama mengeksploitasinya. Jadi kita sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing. Oke, daripada dua sisi tadi aku nampak, daripada Malaysia dan Indonesia, Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah mengatakan yang mereka berdua setuju untuk kelola bersama lah tempat tuh, Laut Ambalat tuh. Oke, ini dari sudut pandangan aku sendiri pula. Dari sudut pandangan aku sendiri, itu aku rasa salah satu cara yang bagus lah, sebab
daripada membuat konflik, lebih baik ada menguntungkan daripada kedua pihak. Tapi nanti aku bagi pandanganku sepenuhnya, aku akan next dulu video lagi. Masalah perbatasan itu. Intinya kita ingin Media menyelesaikan konsultasi. selalu dengan konsultasi, mediasi, saya ulangi, konsultasi, negosiasi, musyawarah. Saya kira itu prinsip kita. Ini apa nih? Good afternoon. I'm Eno from National Radio of Indonesia. Pleasure to meet you, Mr. PM. My question is, what we see, what was happening in Thailand and Cambodia. So what we should do, Indonesia and Malaysia, because we also have some borders, to keep the borders Ya, in perbatasan dalam peace damai and dan stability. stabilitas. Do you have any advice for the people in the borders? Thank you. Oke, mari kita lihat The penjelasan. problem, border issues with Malaysia and Indonesia. So I discussed with President Bowo. What should we do? We declare war. So if we don't want to do Orang it, punya gurau lain we have to macam, guys, find an amicable resolution to the conflict. And Yes. that's a choice. Ya. In Parliament, when the members of the opposition Islamic Party started attacking me about Sulawesi and Ambalat, and they said, no, you should surrender, not surrender this. I said, you have a choice. You go to war or you negotiate. Oh, Sane okay. people Orang waras. must choose the route to negotiate. And precisely that was what we did. And in process Yalah, actually macam mana? Actually ada betulnya juga apa yang sebenarnya Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto buat nih. Ini untuk mengelakkan daripada banyak lagi konflik-konflik dalaman yang akan berlaku. Kira-kira konflik dalaman kah, konflik luaran kah. Kalau contoh negosiasi tidak berjalan dengan lancar, ini akan jadi salah satu benda yang boleh buat perang di antara Malaysia dan Indonesia. Tetapi dua-dua pemimpin daripada negara ini tidak mau untuk membuat perkara itu. Jadi lebih baik negosiasi dapat kelola Laut Ambalat itu bersama. Jadi itu dapat meningkatkan ekonomi di antara kedua negara. Ini sebenarnya jalan yang daripada sudut positif lah guys, daripada sudut positif. Mungkin jangan aku ucapnya, mungkin ada orang yang tidak setuju dengan pendapat apa yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia. Tetapi kalau bagi aku sendiri, ini adalah salah satu cara yang lebih baik daripada berperang begitu. Lebih baik ada negosiasinya. Gitu guys ya. of negotiations, there is of course a win-win, give and take, Ya, give and take. based on of course the rules of law. Look at UNCLOS 1982, look at agreements, look at historical antecedents, and find a resolution. I'm very optimistic, and I think Indonesian president, and for that matter, many of the other countries, Malaysia is essentially a maritime country. We have issues, border issues, for almost every country. Yeah. If we don't go to war, we have excellent relations. So work on the positive side. Which particular area of the border we can immediately resolve, and defer those that we cannot. But it should not be an issue that could create differences, and there should be, as I said, sanity in the sense that to respect these differences for a while and not be seen unnecessarily to provoke. And I'm happy that we have achieved that. Now, if it's an issue talking about issues, there are issues. The team working on it, and I am very optimistic that it can be resolved. Even if we can't, as we have not resolved in the last 60 years, and it has not adversely affected our relations. We are in the best of terms. There's a level of trust, and all other issues that can be resolved, we should resolve. So I think that should be the position taken, and I'm very fortunate that there's a position taken by all our countries, our neighbors.
within ASEAN. Hopefully, this is also the spirit Komunitas in the international community. Terima kasih. Okay guys, jadi sampai situ lah reaction aku tentang isu ambalat Indonesia dengan Malaysia ni. Sebenarnya ini daripada sudut pandangan aku sendiri, dan mungkin banyak juga yang tidak setuju dengan apa yang aku cakap ni. Mungkin aku boleh cakap aku sokong lah apa yang mereka buat ni, di antara Prime Minister Malaysia, Perdana Menteri Malaysia, dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Bagi aku ini adalah salah satu jalan yang dapat menyelesaikan konflik-konflik ya guys. Seperti mana aku cakap di dalam video tu, sebenarnya ini salah satu jalan yang terbaik adalah bernegosiasi. Apabila kita bernegosiasi, perkara-perkara yang tidak diingini tidak akan berlaku. Tetapi di sini banyak komen-komen guys ya, banyak komen-komen tentang banyaklah komen-komen tentang Presiden Indonesia. Cakap Presiden Indonesia Prabowo Subianto tidak memiliki nyali lah apalah kan semua. Bagi aku itu salah guys, itu salah. So kamu kena paham konsepnya di dalam bidang-bidang begini nih. Peperangan tuh bukan yang diminta-minta. Selalunya dalam konflik-konflik begini, peperangan tuh adalah last choice ataupun pilihan terakhir. Itu pilihan terakhir. Selagi boleh bernegosiasi, selagi itu masih tidak terjadinya perperangan. Tetapi aku tak tahu di sini kenapa ramai orang yang ingin berperang. Kita pun, aku sendiri pun aku tak ingin mau berperang. Sebab aku tahu apa dia punya impact nanti apabila perang. Yang kalah jadi abu, yang menang pun jadi arang. Lebih kurang begitulah. Sama-sama tidak dapat menguntungkan negara masing-masing. Kan? Jadi di sini apa yang mereka buat nih memang terbaik ya guys ya. Memang terbaik. Ini pemikiran yang waras lah, pemikiran yang waras. Sebenarnya Indonesia bukan takut pun. Kalau aku nampak bukan takut, cuma lebih baik pilih jalan yang begini daripada berperang. Kita tahu lah berperang bukan dapat apa-apa pun, yang paling dapat kemusnahan apa semua. Lagi bagus lagi buat joint development, ekonomi makin naik. Lebih bagus begitu. Oke. Jadi sampai situ reaction aku, dan see you in the next dan comment series.